Step Pak Ketua, yang pertama 3 langkah kebijakan penataan non-ASN. Satu, melalui Kemenpan RB 684/2003 tentang mekanisme seleksi P3K 80% dan 20% THK. Yang kedua, verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap non-ASN yang telah terdata. Jika lolos, maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K. Ya, P3K paruh waktu dan dimasuk ke dalam platform digital. Jadi ini dulu, sehingga dengan begitu janji kita benar, mereka kita masukkan di P3K paruh waktu, jika mereka benar. Nanti ini dengan platform digital, kira-kira ini. Kemudian step ketiga, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka PPK yang paruh waktu akan diproseskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu melalui metode pemeringkatan kinerja. Ini, sehingga nanti seleksi yang rumit tadi bertahap, karena ini kan baru nih Pak. Seleksi ASN kan sudah diproses sejak undang-undang ini, belum ada yang sekarang ini yang kami sampaikan, kan gitu Pak Agus. Seleksi ASN sejak undang-undang ini kan sebelum diundangkan sudah proses. Nah, maka inilah tahapan ke depan yang step kami yang ingin kami kerjakan, termasuk memenuhi harapan dari Bapak Ibu tadi, pemeringkatan tadi, sehingga ini menjadi prioritas. Tapi fresh graduate tetap dikerjakan untuk mengisi formasi yang tidak ada di P3K. Saya mau nanya, yang step kedua itu, jika lolos itu maksudnya ada seleksi lagi atau tidak? Oh enggak, jadi kan, jadi otomatis. Ya, jadi jika lolos ini kan kayak ujian itu ya. Jika apa ya? Oh, baik. Jika terdata lah kira-kira gitu kan. Kan yang mau dicari kan data apa tidak kan kira-kira gitu ya. Iya. Tapi yang perlu diklarifikasi bahwa ini step 2 ini tidak ada seleksi. Iya, tidak. Oke. Jika valid datanya. Step Pak Ketua, yang pertama 3 langkah kebijakan penataan non-ASN. Satu, melalui Kemenpan RB 684/2003 tentang mekanisme seleksi P3K 80% dan 20% THK. Yang kedua, verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap non-ASN yang telah terdata. Jika lolos, maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K. Ya, P3K paruh waktu dan dimasuk ke dalam platform digital. Jadi ini dulu, sehingga dengan begitu janji kita benar, mereka kita masukkan di P3K paruh waktu, jika mereka benar. Nanti ini dengan platform digital, kira-kira ini. Kemudian step ketiga, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka PPK yang paruh waktu akan diproseskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu melalui metode pemeringkatan kinerja. Ini, sehingga nanti seleksi yang rumit tadi bertahap, karena ini kan baru nih Pak. Seleksi ASN kan sudah diproses sejak undang-undang ini, belum ada yang sekarang ini yang kami sampaikan, kan gitu Pak Gus. Seleksi ASN sejak undang-undang ini kan sebelum diundangkan sudah proses. Nah, maka inilah tahapan ke depan yang step kami yang ingin kami kerjakan, termasuk memenuhi harapan dari Bapak Ibu tadi, pemeringkatan tadi, sehingga ini menjadi prioritas. Tapi fresh graduate tetap dikerjakan untuk mengisi formasi yang tidak ada di P3K. Saya mau nanya, yang step kedua itu, jika lolos itu maksudnya ada seleksi lagi atau tidak? Oh enggak, enggak kan, jadi otomatis. Ya, jadi jika lolos ini kan kayak ujian itu ya. Jika apa ya? Oh, baik. Jika terdata lah kira-kira gitu kan. Kan yang mau dicari kan data apa tidak kan kira-kira gitu ya. Iya. Tapi yang perlu diklarifikasi bahwa ini step 2 ini tidak ada seleksi. Iya, tidak. Oke. Jika valid datanya. Step Pak Ketua, yang pertama 3 langkah kebijakan penataan non-ASN. Satu, melalui Kemenpan RB 684/2003 tentang mekanisme seleksi P3K 80% dan 20% THK. Yang kedua, verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap non-ASN yang telah terdata. Jika lolos, maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K. Ya, P3K paruh waktu dan dimasuk ke dalam platform digital. Jadi ini dulu, sehingga dengan begitu janji kita benar, mereka kita masukkan di P3K paruh waktu, jika mereka benar. Nanti ini dengan platform digital, kira-kira ini. Kemudian step ketiga, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka PPK yang paruh waktu akan diproseskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu melalui metode pemeringkatan kinerja. Ini, sehingga nanti seleksi yang rumit tadi bertahap, karena ini kan baru nih Pak. Seleksi ASN kan sudah diproses sejak undang-undang ini, belum ada yang sekarang ini yang kami sampaikan, kan gitu Pak Gus. Seleksi ASN sejak undang-undang ini kan sebelum diundangkan sudah proses. Nah, maka inilah tahapan ke depan yang step kami yang ingin kami kerjakan, termasuk memenuhi harapan dari Bapak Ibu tadi, pemeringkatan tadi, sehingga ini menjadi prioritas. Tapi fresh graduate tetap dikerjakan untuk mengisi formasi yang tidak ada di P3K. Saya mau nanya,
Yang step kedua itu, jika lolos tuh maksudnya ada seleksi lagi atau tidak? Oh enggak, Enggak kan, jadi otomatis. ya otomatis. Ya, jadi jika lolos nih kan kayak ujian gitu ya. Jika apa ya? Oh baik. Jika terdata lah kira-kira gitu kan. Kan yang mau dicari kan Jika data, datanya terdata benar. apa tidak kan kira-kira gitu ya. Iya. Tapi yang perlu diklarifikasi bahwa ini step 2 ini tidak ada seleksi. Iya, tidak. Oke. Jika valid datanya. Step Pak Ketua, yang pertama 3 langkah kebijakan penataan non-ASN. Satu melalui Kemenpan Pan-RB 684/2003 tentang mekanisme seleksi P3K 80% dan 20% THK. Yang kedua, verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap non-ASN yang telah terdata. Jika lolos, maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K. Ya, P3K paruh waktu dan dimasuk ke dalam platform digital. Jadi ini dulu, sehingga dengan begitu janji kita benar, mereka kita masukkan di P3K paruh waktu, jika mereka benar. Nanti ini dengan platform digital, kira-kira ini. Kemudian step ketiga, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka PPK yang paruh waktu akan diproteskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu melalui metode pemeringkatan kinerja. Ini, sehingga nanti seleksi yang rumit tadi bertahap, karena ini kan baru nih Pak. Seleksi ASN kan sudah diproses sejak undang-undang ini, belum ada yang sekarang ini yang kami sampaikan, kan gitu Pak Gaus. Seleksi ASN sejak undang-undang ini kan sebelum diundangkan sudah proses. Nah, maka inilah tahapan ke depan yang step kami yang ingin kami kerjakan, termasuk memenuhi harapan dari Bapak Ibu tadi, pemeringkatan tadi, sehingga ini menjadi prioritas. Tapi fresh graduate tetap dikerjakan untuk mengisi formasi yang tidak ada di P3K. Saya mau nanya, yang step kedua itu, jika lolos tuh maksudnya ada seleksi lagi atau tidak? Oh enggak, Enggak kan, jadi otomatis. Ya, jadi jika lolos nih kan kayak ujian gitu ya. Jika apa ya? Oh baik. Jika terdata lah kira-kira gitu kan. Kan yang mau dicari kan data, terdata apa tidak kan kira-kira gitu ya. Iya. Tapi yang perlu diklarifikasi bahwa ini step 2 ini tidak ada seleksi. Iya, tidak. Oke. Jika valid datanya. Step Pak Ketua, yang pertama 3 langkah kebijakan penataan non-ASN. Satu melalui Kemenpan Pan-RB 684/2003 tentang mekanisme seleksi P3K 80% dan 20% THK. Yang kedua, verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap non-ASN yang telah terdata. Jika lolos, maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K. Ya, P3K paruh waktu dan dimasuk ke dalam platform digital. Jadi ini dulu, sehingga dengan begitu janji kita benar, mereka kita masukkan di P3K paruh waktu, jika mereka benar. Nanti ini dengan platform digital, kira-kira ini. Kemudian step ketiga, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka PPK yang paruh waktu akan diproteskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu melalui metode pemeringkatan kinerja. Ini, sehingga nanti seleksi yang rumit tadi bertahap, karena ini kan baru nih Pak. Seleksi ASN kan sudah diproses sejak undang-undang ini, belum ada yang sekarang ini yang kami sampaikan, kan gitu Pak Gaus. Seleksi ASN sejak undang-undang ini kan sebelum diundangkan sudah proses. Nah, maka inilah tahapan ke depan yang step kami yang ingin kami kerjakan, termasuk memenuhi harapan dari Bapak Ibu tadi, pemeringkatan tadi, sehingga ini menjadi prioritas. Tapi fresh graduate tetap dikerjakan untuk mengisi formasi yang tidak ada di P3K. Saya mau nanya, yang step kedua itu, jika lolos tuh maksudnya ada seleksi lagi atau tidak? Oh enggak, enggak kan, jadi otomatis. Ya, jadi jika lolos nih kan kayak ujian gitu ya. Jika apa ya? Oh baik. Jika terdata lah kira-kira gitu kan. Kan yang mau dicari kan data, terdata apa tidak kan kira-kira gitu ya. Iya. Tapi yang perlu diklarifikasi bahwa ini step 2 ini tidak ada seleksi. Iya, tidak. Oke. Jika valid datanya.